Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Terkhusus pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berada di tempat terbaik di muka bumi, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai, menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khusus utus para malaikatnya mencari majelis-majelis ilmu yang merupakan tempat yang dengannya kita akan selamat dari beragam sebab terwujudnya laknat. Pada majelis ilmu kita akan meraih beragam sebab itu. Dengan ilmu menjadi alim kita selamat dari laknat. Dengan senantiasa belajar menuntut ilmu kita selamat dari laknat. Dengan senantiasa memanfaatkan ilmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala kita pun selamat dari laknat. Nabi bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu terlaknat, wa mal'unatun ma fiha, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Illa kecuali zikrullah wa ma wala, mengingat Allah dan segala perkara yang mengantar untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita dapatkan dalam majelis ini. Kita diingatkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Aw alim wa muta'allim. Yang kedua, orang yang berilmu ini selamat dari laknat. Orang yang berilmu tempatnya adalah majelis ilmu. Melalui majelis ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia semakin membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis ilmu hamba
menjadi alim, dengannya selamat dari laknat. Wa muta'allim, wa muta'allim, yang tiga muta'allim, orang yang senantiasa belajar. Majelis ilmu adalah tempat yang menuntun kita untuk senantiasa menjadi penuntut ilmu. Datangnya kita di majelis ilmu sudah merupakan tanda bahwa kita adalah muta'allim, orang yang senantiasa belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam majelis ilmu terkumpul sebab-sebab selamat dari laknat. Karena itu orang yang diberi kesempatan berada dalam majelis ilmu sungguh telah diberi kesempatan berada dalam kemuliaan yang sangat besar. Karena itu syukuri kesempatan seperti ini. Syukuri nikmat-nikmat seperti ini dengan meyakininya bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan memanfaatkannya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kepada jamaah satu prinsip yang sangat mendasar yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu prinsip al-khawf, prinsip penghambaan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terhadap dosa dan pelanggaran, masuk di dalamnya takut kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat dari sifat orang-orang yang beriman. Ayat 57 sampai 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguh orang-orang yang mereka karena khasyah terhadap Rabb mereka mushfiqun, senantiasa takut. Ini sifat khasyatullah, lahir takut. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat Rabb mereka yu'minun, senantiasa beriman, mewujudkan keimanannya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka la yusyrikun, tidak akan melakukan kesyirikan. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka adalah orang-orang yang memberi apa yang diberi kepada mereka dalam keadaan hati mereka wajilah, wa qulubuhum wajilah, takut annahum ila rabbihim raji'un, bahwa sungguh mereka hanya kepada Rabb mereka raji'un, akan kembali. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi terhadap sifat ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, mereka yang menunaikan, mewujudkan apa yang mereka beri. Wa qulubuhum wajilah, ini dalam keadaan qulubuhum wajilah, hati-hati mereka takut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusrifun.
Apakah mereka ini orang-orang yang minum khamar, melampaui batas atau mencuri? Jadi Aisyah tanya, sifatnya orang beriman di sini, takutnya mereka ini karena dosa yang mereka lakukan. Mereka melakukan ini, kemudian takut. Apakah ini yang dimaksudkan? Kata Aisyah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ya bintas Siddiq, bukan wahai putri as-Siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yataqabbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Kata Nabi, tidak wahai putri as-Siddiq, tapi mereka yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang senantiasa sholat, orang-orang yang senantiasa bersedekah dalam keadaan mereka takut amalan mereka tidak diterima. Mereka inilah, kata Nabi, orang-orang yang yusari'una fil khairat, yang akan bersegera dalam kebaikan. Mereka ini yusari'una fil khairat, akan bersegera dalam kebaikan. Ayat ini memahamkan kepada kita pelajaran besar bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu beragam, berjenjang. Ada orang takut terhadap kekeliruannya, terhadap dosanya, terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Ada orang takut terhadap apa yang telah lalu, yang dia telah berbuat. Ada orang takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita diperhadapkan jenis takut sehabis beramal, takut sehubungan dengan amalan. Ini wa qulubuhum wajilah, hati mereka wajilah, takut. Annahum ila rabbihim raji'un, takut di atas keyakinan bahwa mereka pasti hanya kepada Tuhan mereka kembali. Jadi ini takut di sini bahwa mereka akan kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini takutnya orang yang sholat, khawatir sholatnya tidak diterima. Takutnya orang yang berpuasa, dia takut puasanya tidak diterima. Takutnya orang yang bersedekah, dia khawatir sedekahnya tidak diterima. Ini takut derajat yang sangat tinggi. Sebab banyak orang justru sehabis beramal itu merasa puas, merasa bangga, merasa sampai akhirnya amalan itu bisa lenyap, bisa hilang. Agar supaya amalan kita tidak lenyap, tetap terjaga, maka amalan itu iringi dengan wajilah, hati yang wajilah, hati yang takut akan bagaimana amalan mereka di akhirat. Bisakah tetap bertahan sampai di akhirat? Bisakah tetap terjaga sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilmu ini, lahirnya takut ini, itu karena adanya amalan-amalan yang bisa merusak amalan. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amalan. Ditambah lagi, amalan-amalan kita itu tidak lepas dari cacat dan kekurangan.
Di sisi yang lain, tidak ada jaminan amalan kita telah diterima. Jadi amalan kita dari jaminan diterima. Yang kedua, amalan kita manusia tidak lepas dari cacat dan kekurangan. Akhir khawatir, gimana amalan saya? Ditambah yang selanjutnya, amalan kita bisa disusupi dengan perbuatan yang menggugurkan amalan kita. Sehingga gimana amalan itu bisa bertahan? Dari sini lahir wajilah, takut. Gimana saya? Olehnya hamba yang beramal harus senantiasa mengokohkan ilmu untuk senantiasa ikhlas, mengokohkan ilmu untuk senantiasa beramal di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengokohkan ilmu untuk menyelamatkan diri dari perusak amalan, hal-hal yang bisa merusak amalan. Hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hidup sebagai kaum muslimin adalah hidup untuk terus mewujudkan keikhlasan, untuk terus tepat di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, untuk terus belajar. Dan di antara ilmu yang hendaknya kita pelajari adalah hal-hal yang bisa merusak amalan, menggugurkan amalan, melenyapkan amalan. Para ulama menyebutkan amalan-amalan yang bersumber dari Quran dan Sunnah yang bisa menggugurkan amalan, melenyapkan amalan secara total. Jadi ada perbuatan kapan dilakukan beriringan dengan amalan kita, maka amalan kita gugur, tidak diterima. Ini merusak amalan yang tercampuri. Tapi ada perbuatan kapan dilakukan maka dia menggugurkan seluruh amalan. Dia melenyapkan seluruh amalan. Ada perbuatan yang kapan dilakukan maka hamba murtad, keluar dari agama, kafir, lenyap seluruh amalannya. Ada juga perbuatan yang menggugurkan amalannya tetapi tidak sampai murtad dan keluar dari agama. Jadi ada beragam jenis amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amalan, bahkan bisa menggugurkan, melenyapkan amalan. Ini perlu dipahami. Di pertemuan singkat ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jemaah beberapa jenis dari amalan itu. Amalan yang pertama, syirik. Syirik. Ini amalan penggugur dosa yang paling mengerikan. Amalan apapun tercampuri dengan syirik, maka dia rusak, habis. Seperti sholat, kita sholat tapi plus kentut, tercampuri kotoran, kentut, najis, maka apa? Sholatnya diterima? Diterima sholatnya? Dia khusyuk dalam sholatnya, diterima? Menangis dalam sholatnya, terima? Kenapa? Itu ada pembatal amalan.
Syirik, untuk memahami syirik seperti itu. Syirik lebih mengerikan daripada hadat itu. Hanya ini cara untuk memahamkan sesuatu. Syirik menggugurkan amalan, sangat mengerikan dalam menggugurkan amalan. Saking hebatnya dalam menggugurkan amalan syirikan ini, Allah Subhanahu wa taala langsung mengancam semua nabi dan rasul. Walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad, wa ilal ladina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum engkau. Jadi wahyu turun kepada Nabi Muhammad dan kepada yang sebelum Nabi Muhammad. Kenapa tidak disebut yang setelah Nabi Muhammad? Ya, sebab ini wahyu Nabi, wahyu kerasulan. Tidak lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, yang ada hanya sebelumnya. Jadi semua yang dapat wahyu mulai dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan semua sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah beritakan dalam Al-Quran, mereka semuanya telah mendapatkan wahyu. Wahyu ini, apa wahyunya? Lain, Allah bersumpah, sungguh. Allah bersumpah kemudian menegaskan sungguh. In, jika asyrakta, kamu melakukan kesyirikan. Jika ya, berarti tidak masa Nabi dan Rasul jatuh kesyirikan. Mereka sangat jauh dari kesyirikan. Tapi itu pun lihat ancamannya Allah. Setiap Nabi dan Rasul dapat wahyu ancaman ini. Lain asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan. Kamu di sini. Asyrakta anta. Jika kamu, sebab apa wahyunya? Orang per orang. Jika kamu melakukan kesyirikan, la pasti yahbat, gugur, benar, betul-betul gugur, amaluka, seluruh amalan kamu. Ini yahbat, hubud, gugurnya, lenyapnya amal. Allah sumpahi secara pasti dengan ketegasan yang berulang-ulang, gugurnya seluruh amalan kamu. Ada yang lebih baik amalannya dari amalan para nabi? Ada yang lebih baik, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sempurna dari amalan para nabi? Tidak ada. Tapi itu pun amalan ini semuanya gugur kalau melakukan kesyirikan. Sampai di situ tidak. Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh, pasti dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang kekal dalam kerugian. Terus menerus khasirin, terus menerus dalam khusran. Ini amalan syirik. Bahayanya kesyirikan. Karena itu perlu senantiasa untuk mempelajari bahayanya, mempelajari syirik dalam beragam bentuknya. Ini syirik akbar. Bahkan syirik asghar saja, ini pembatal amalan yang lainnya. Syirik asghar saja, syirik kecil, itu merupakan amalan yang sudah bisa menggugurkan amalan. Saking mengerikannya syirik asghar ini, Nabi sampai peringatkan para sahabat dengan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan dari hal-hal yang saya paling takutkan kepada kalian adalah syirik asghar, riya.
Padahal ini syirik asghar, asghar paling kecil. Syirik asghar ini syirik paling kecil, menggugurkan amalan, rusak amalan dengan sehebat-hebat rusak. Kita lihat, dengar hadis tiga manusia atau kelompok manusia. Yang pertama merasakan pedihnya di neraka. Kita ingat hadis awwalu man tasa'ara bihimun nar. Yang pertama, api neraka akan menyala karenanya. Yang pertama, orang yang berilmu, yang menghafal Quran 30 juz, ilmunya dalam. Terus amalannya, amalannya sangat banyak. Bersama dengan Quran, Allah Subhanahu wa taala tanya, siapa? Allah tanya, apa yang kamu gunakan dengan Al-Quran? Orang ini mengatakan, saya sholat siang dan malam mengimami manusia. Jadi sudah dapat kemuliaan besar, menguasai ilmu Quran, dan telah melakukan amalan yang sangat banyak bersama Quran. Tapi ternyata di akhir hadis Allah bilang kamu pendusta, para malaikat mengatakan kamu pendusta, dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Allah jelaskan, bal aradta ayyuqal fulanun qari. Kamu ingin, aradta, perhatikan lafadznya, aradta, kamu ingin. Coba lihat, kamu ingin ayyuqal, supaya orang-orang bilang fulan, si anu itu qari, ahli Quran, dalam lafaz alim. Supaya orang-orang bilang si anu itu alim, orang berilmu. Itu yang dia inginkan. Ini apa? Riya, syirik dalam niat. Bahayanya ini. Terus bagaimana lagi kalau hafalannya hanya tidak sampai 1 juz juga, seperti kita ini, hanya beberapa surah, itu pun beberapa surah itu pas-pasan betul. Sudah pas-pasan seperti itu juga, saat jadi imam, seperti Sudais sudah, Syuraim, sudah paling top sudah. Ini Quran, ilmunya, dan siang dan malam bersama Al-Quran. Tapi Allah bilang kamu pendusta. Coba lihat kalimat itu, kamu pendusta. Malaikat juga di pada mahsyar mengatakan kamu pendusta. Allah katakan waqad qil bal aradta ayyuqal fulanun qari atau alim, waqad qil. Kamu ingin, ini niat ingin, kalimat aradta menunjukkan niat. Kamu ingin supaya orang-orang bilang si anu itu berilmu. Itu dia ingin. Berarti apa? Tidak boleh ada keinginan itu. Ini beratnya ini. Dan harus, tidak boleh tidak, harus dilenyapkan keinginan itu, diperangi keinginan itu. Tapi hawa nafsu, syaitan, jin dan manusia akan terus membisikkan, memperindah keinginan itu. Sinilah beratnya menghadapi godaan riya. Jadi waspadai, jangan merasa aman. Dan sifatnya orang beriman apa? Sifat orang beriman itu tidak merasa aman.
Jangankan melakukan dosa, jangankan penuh cacat dan kekurangan, jangankan masih terlalu bodoh, jangankan masih yang dalam ayat tadi apa? Sifat orang beriman justru telah memiliki ini, melakukan ini, mengamalkan ini dan mengamalkan. Bersama dengan itu, qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Takut kalau amalannya tidak diterima. Jadi yang terfikirkan dalam diri orang beriman adalah bagaimana beramal kepada Allah karena Allah, bagaimana amalan kepada Allah dan karena Allah, semata mengharapkan wajah Allah, semata mengharapkan karunia dari Allah, semata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semata agar supaya bisa selamat dari neraka-Nya, semata agar supaya bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, semata agar supaya mendapatkan ridha dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dia inginkan. Dan terus bagaimana niat itu dijaga dan dijaga. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, apalagi kalau amalan-amalan itu amalan-amalan yang memberi dampak manfaat kepada orang, itu paling dimasuki oleh riya. Solat saja bisa hancur dengan ini, apalagi kalau solat kan tidak ada hubungannya dengan orang. Kita solat siapa yang dapat pahala? Kita. Tapi kalau amalan berupa sedekah, banyak orang yang bahagia karena tapi orang sholat kita tidak ada orang tidak peduli. Tapi kalau bersedekah, banyaknya orang bahagia, alhamdulillah. Banyak ucapan. Sedekah itu banyak sekali ucapan. Yang saya dapat begini, yang si anu begini, si anu. Amalan-amalan seperti ini yang luas manfaatnya, bahaya. Seperti orang yang kedua, demikian pula amalan ilmu, menyampaikan ajaran Quran, mengajar. Ini yang pertama masuk. Yang kedua, orang yang bersedekah. Ini dua ini besar manfaatnya, kena riya. Orang yang bersedekah, bagaimana sedekahnya? Orang yang kedua adalah orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya hartanya dia tidak perlu sama siapapun juga. Kalau orang-orang kayanya kita sekarang, orang-orang yang sangat perlu sama orang. Sebanyak tunggakangnya sama orang juga. Banyak orang kaya sekarang, tapi banyak juga pinjamnya. Tapi ini tidak perlu sama siapapun juga. Banyaknya kekayaannya. Kemudian Allah tanya, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Ternyata bersamaan dengan kemuliaan berupa harta ini, dia beramal dengan amalan yang sulit ditandingi. Dia bersedekah, mulai dari yang paling dekat dengan dia sampai yang terjauh, dia sedekahi semua. Dia bersedekah dengan beragam amalan kebaikan, bukan hanya bangun masjid. Bangun, memberi, berbagi, seluruhnya dia lakukan. Besarnya amalan orang ini. Tapi Allah bilang kamu pendusta. Para malaikat juga mengatakan kamu pendusta. Bal aradta ayyuhal fulanun jawad. Kamu ingin supaya orang-orang bilang si anu itu dermawan. Ada keinginan. Waqad qila dzalik, dan kamu sudah dapatkan. Kan mau cari itu, kamu sudah dapat di dunia. Kamu sudah bahagia dengan itu, sudah. Di akhirat apa yang kamu dapat? Kan kamu cari itu. Di akhirat dah. Lihat bagaimana riya menggugurkan amal. Ini sedekah besar manfaatnya, berat sekali itu bersedekah.
Makanya sangat luar biasa amalannya orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Sebab terjaga, dijamin. Apa yang mau dia banggakan? Tidak ditahu juga. Yang ketiga, yang pertama merasakan pedihnya api neraka. Yang ketiga siapa? Orang yang melakukan amalan besar yang sangat besar manfaatnya bagi umat. Yaitu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan tenaga, harta, kemampuannya sampai akhirnya terbunuh. Wah, ini besar sekali manfaatnya. Wah, terbunuh di jalan Allah. Dia mempertahankan garis pertahanan, garis-garis sehingga kita selamat semua ini. Wah, bagusnya ini, hebatnya ini, mulianya ini. Banyak sekali jalur pujiannya. Saya besar manfaatnya. Sehingga apa? Akhirnya muncul orang yang berjihad mau apa? Mau dianggap pemberani. Muncul keinginan mau dianggap pemberani. Di akhirat ini termasuk pertama merasakan pedihnya api neraka. Kalau sekarang belum berperang sudah selfie duluan. Ini sudah cari, padahal belum ada dia kerja, baru cari dana. Ini dalam hadis, harta dia, tenaga dia sampai wafat, tapi tidak diterima. Coba lihat, tidak diterima, ditolak, bahkan masuk neraka. Kenapa? Ada niat, ada keinginan. Bahayanya ini keinginan, menginginkan pujian manusia, menginginkan pujian manusia. Karena itu dalam beramal, inginkan semata pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakini hanya pujian Allah yang bermanfaat walaupun semua manusia mencela. Dan yakini kapan kita tidak dapat pujian Allah, maka walaupun semua manusia memuji, kita pasti celaka. Sehingga terus, kalau ilmu ini terus teringat, maka akan terus kita perbaharui amalan. Ini amalan riya seperti jangan selesai ini, jangankan selesai ini, masih dalam majlis itu bisa masuk lagi, dirusak lagi. Apalagi kalau sudah pembahasannya sudah lewat 1 jam, lewat setengah hari, apa yang lain kalau lewat 1 hari. Banyaknya amalan kebaikan, tetapi mudahnya dirusak. Syaitan dalam merusak amalan kita ini tidak perlu usaha besar. Dia tidak perlu berkelahi sama kita, tidak perlu. Dia bisikkan saja. Bagus kamu harap. Dia cukup munculkan dalam niat. Ini dalam niat ini, biar tidak diucapkan ini. Ini tidak diucapkan ini dalam niat, keinginan. Lihat bahayanya amalan, rusak. Semakna dengan ini, amalan-amalan beramal semata menginginkan dunia. Ini beramal untuk menginginkan dunia. Siapa yang beramal menginginkan dunia, Allah katakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka beramal, dia inginkan dunia beserta perhiasannya. Kata Allah, kami akan penuhkan
dibalas sesuai dengan keinginannya. Beramal ingin kaya, beramal ingin mendapatkan kedudukan, beramal ingin supaya perdagangannya semakin lancar, beramal agar supaya usahanya semakin baik. Jadi dia beramal memang semata usaha saja, untuk dunia saja. Sebagaimana banyak amalan orang-orang kafir. Sekarang orang-orang kafir bangun ini, biar orang muslim dia bantu juga. Bangun masjid dia bantu, orang miskin dia bantu. Tapi amalan ini apa kata Allah? Dibalas. Dalam ayat yang lainnya tidak semuanya dibalas. Yang dibalas hanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi itu pun wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Sebab tidak ada keinginan untuk akhirat. Yang diinginkan dunia. Maka dikasih di dunia saja. Kalau Allah kehendaki dikasih, kalau tidak juga. Itu pun yang dapat hanya dapat di dunia. Di akhirat tidak dapat di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Gugur seluruh amalannya di dunia. Semua yang dia lakukan habis semuanya. Wa batilun ma kanu ya'malun. Apa yang mereka amalkan berubah menjadi kebatilan. Ini semuanya niat dan rusak. Ada niatnya karena apa? Ingin pujian, ingin didengar. Ada rusak karena apa? Beda ya. Kalau yang ini diinginkan apa? Diinginkan dunia. Jadi yang seperti ini mungkin saya tidak inginkan pujian manusia, tapi apa? Dia bersedekah supaya hartanya bertambah. Dunia semata yang besar. Jadi amalan sedekah harusnya untuk akhirat, tapi dia peruntukkan untuk dapat dunia. Ini bahayanya penggugur amalan ini. Masuk di dalamnya mirip dengan ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yatba'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak susul. Dia sudah berinfak, memberi, membangun, memfasilitasi, dan seterusnya. Selanjutnya apa? Dia tidak ikuti usaha infak ini dengan mannan wala adan. Man dan adan. Man berinfak mau dibalas, mau dipuji, mau dianggap. Wala adan. Ada orang berinfak, habis berinfak menyusul gangguan. Dia kasih orang karena dia mau dibalas, itu mandan. Dia kasih yang adan, dia kasih orang karena apa? Disusul dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Siapa yang berinfak kemudian tidak ada mandan, tidak ada adan, maka inilah yang pahalanya jelas di sisi Allah dan tak ada takut pada mereka tidak akan bersedih. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Coba lihat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan. Coba lihat. Ini ayat Al-Qur'an. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, dengan melakukan al-man dan al-adha, gangguan. Ada orang bersedekah, tetapi sedekahnya dia inginkan balasan dari orang. Saya kasih ini supaya kasih juga kan. Sudah minta. Atau dia kasih ini tidung. Dia kasih orang tapi dia bilang ini tidung. Ada gangguan, atau dikasih orang dia susul dengan gangguan, gugur sedekahnya. Coba lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, kalladzi, seperti yang yunfiqu malahu ria'an nas. Sampai akhir ayat.
seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, riya. Lihat maksudnya apa ya? Apa maksudnya ayat ini? Orang berinfak riya, gugur. Nah, maka seperti itu pula berinfak mannan disusul dengan mannan dan ada gugur. Dan itu semuanya adalah perusak niat, perusak keikhlasan. Ini disebutkan dalam hadis thalatha la yataqabbalullahu minhum sarfa wala adla. Ada tiga orang Allah tidak akan pernah terima dari mereka sarfa wala adla. Apapun amalannya, berupa apapun kebaikannya, Allah tidak akan terima dari tiga ini. Akun, orang durhaka sama kedua orang tua. Mannan, ini dia. Memberi, kasih, memberi, iya. Dia memberi untuk apa? Dibalas. Yang ketiga, mukadzibun bil qadar, yang ingkar terhadap takdir. Hadis ini menambah dua ilmu, waspadai durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua bisa menyebabkan amalan kita batal. Oh bagus sholatnya, bagus ininya, sama orang tuanya durhaka, woi bahaya, bisa gugur amalan. Waspadai penggugur amalan seperti itu. Jadikan pula mukadzibun bil qadar, iya, ingkar terhadap takdir. Iya, ingkar terhadap takdir. Iya, dia tidak meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Masa Allah tahu ini? Dia menganggap, ini Allah tidak tahu, nanti terjadi baru Allah tahu. Ini ingkar terhadap takdir. Dia tidak terima bahwa ini Allah sudah takdirkan. Yang harus kita imani, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk, apapun yang terjadi, baik maupun buruk, harus yakini Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Apa artinya Allah telah takdirkan? Allah ketahui. Tidak ada yang tidak diketahui. Apa artinya lagi? Allah sudah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tidak tertulis. Apa lagi artinya? Tidak akan terjadi kecuali karena Allah kehendaki. Nanti ketika Allah kehendaki baru terjadi, baik ataupun buruk. Apa lagi artinya? Tidak akan terjadi kecuali karena Allah yang wujudkan, Allah yang cipta, maka terjadi. Ini 4. Keimanan terhadap takdir, ilmu, kitabah, kehendak, dan khalq, penciptaan. Beriman terhadap takdir artinya kita imani segala sesuatu ini Allah telah ketahui ilmu. Allah telah ketahui, tidak ada yang tidak ilmu. Allah telah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz, tidak ada yang tidak tertulis di situ. Allah kehendaki, makanya terjadi. Kalau tidak akan terjadi. Dan Allah yang wujudkan, terwujud, cipta, tercipta, sehingga terwujud dan terciptalah. Kalau Allah tidak wujudkan, tidak akan terjadi. Ingkar terhadap takdir ini menggugurkan amalan. Ini menggugurkan amalan. Ini menggugurkan amalan. Dan ini pelanggaran, termasuk pelanggaran awal muncul. Pelanggaran awal muncul di generasi sahabat. Ini muncul sini Ma'badul Juhani. Di generasi sahabat muncul Ma'badul Juhani. Sudah wafat Nabi. Muncul Ma'badul Juhani yang menganggap innal amra ulul, urusan yang terjadi ini, beragam peristiwa yang terjadi ini kosong, tidak ada takdir. Nanti setelah terjadi baru Allah tahu. Di situ artinya Allah Maha mengetahui yang sudah terjadi. Tapi belum terjadi, tidak ada takdir, kosong. Muncul pikiran sesat. Akhirnya
di Basra ini. Dua orang tabi'in mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mempertanyakan tentang ini. Di mana keyakinan ini? Ini orang belajar. Dan zamannya tabi'in itu belum ada syirik ya. Belum ada kesyirikan, belum ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala lagi. Sudah dituntaskan kesyirikan, tapi muncul bid'ah takdir. Ditanyakan kepada beliau Umar bin Khattab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, beritahu dia. Ini Ma'badul Juhani, beritahu dia. Ini siapa dia? Ma'badul berla ilaha illallah, bersyahadat, bagus, belajar agama, berilmu apa semuanya dan seterusnya. Tapi meyakini ini urusan dan kosong. Itu keyakinan dia. Ingkar terhadap takdir. Maka kata beliau, beritahu dia, saya Abdullah bin Umar berlepas dari dia. Tidak ada hubungan saya dengan dia. Setiap muslim punya hubungan persaudaraan. Saya dengan dia tidak ada sama sekali. Lepas. Kemudian beliau bersumpah, demi yang jiwa Abdullah bin Umar di tangannya, seandainya dia bersedekah emas sebesar Uhud, maka Allah tidak akan pernah menerima sedekahnya sampai dia beriman terhadap takdir. Itu prinsip keimanan terhadap takdir. Ini hati-hati penggugur amalan itu. Penggugur amalan seperti ini. Meyakini Allah begini, woi bahaya, gugur amalan. Bukan di atas keyakinan Allah telah tahu, Allah yang kehendaki dia melakukan. Tapi kalau orang yang beriman betul, dia sholat, dia beribadah di atas keimanan terhadap takdir. Apa hasilnya? Kalau orang beribadah, beragama di atas keimanan terhadap takdir, semua keadaannya baik. Ini keimanan terhadap takdir itu menjadikan amalan kita betul-betul terarah, terukur, baik, membahagiakan, selamat kita. Baik, termasuk amalan-amalan yang merusak amalan adalah, lihat rukun-rukun iman itu. Semua rukun iman ini, satu dari rukun iman kita cacat di situ, gugur amalan, murtad kita, keluar dari agama. Dalam keimanan kepada Allah ada beragam bentuk kesyirikan di situ. Keimanan terhadap para malaikat, tidak mempercayai Jibril misalnya, tidak ada Jibril. Rusak dalam keimanan terhadap para malaikat. Tak mempercayai malaikat, menganggap malaikat itu tidak ada. Malaikat itu hanya pertanda kebaikan. Adapun malaikat tidak ada sebenarnya, hanya pertanda kebaikan. Ada kelompok seperti itu. Jadi malaikat itu hanya pertanda kebaikan saja, bukan makhluk yang tercipta. Yang harus kita imani, malaikat itu makhluk tercipta dari cahaya, berwujud, punya sayap, bisa terbang, bisa berperang, bisa berbicara, dengan beragam tugas-tugasnya. Jadi kan boleh beriman terhadap para rasul, kitab-kitab, segala perkara keimanan itu. Kapan kita tidak imani, bisa gugur amalan. Bisa gugur amalan. Ini waspadai amalan-amalan seperti ini. Masuk di dalam amalan-amalan yang harus kita waspadai adalah mendatangi, mempercayai orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib. Orang-orang abnormal. Orang bilang paranormal. Paranormal kan kumpulan abnormal. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul
faqad kafara bima unzila ala Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang mendatangi kahin, dukun atau arraf itu orang-orang yang tahu barang hilang, tahu ini dan seterusnya. Fasaddaqahu, kemudian dia benarkan, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Gugur amalan. Kalau sekedar dia datangi saja, dia tanya saja, sekedar dia datang bertanya, membenarkan atau tidak nanti, sekedar datang saja, maka ini lam tuqbal salatuhu arba'ina yawm, atau kama qala alaihi salam, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Dia tetap harus solat, tapi solatnya 40 hari itu tidak akan diterima karena mendatangi. Tapi kalau dia percaya, benar, dia beritakan perkara gaib, dia benarkan itu, maka ini kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini amalan-amalan harus kita hindari, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam amalan-amalan semisal ini, amalan-amalan ini mempercayai bintang-bintang. Maniktabasa, termasuk tukang-tukang sihir. Maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Zada mazad, kata Nabi. Siapa yang mempelajari ilmu nujum, satu cabang dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir, bertambah sebagaimana bertambahnya. Sebab asal pemikirannya sama, mengarah dan didasari dengan apa? Didasari dengan kebodohan, didasari hanya dengan kira-kira, dan memposisikan dirinya tahu perkara gaib. Ini lahir di bulan ini, berarti bintangnya Leo. Kalau Leo berarti sering-sering makan singa, harimau. Kalau Leo berarti kamu jodohmu begini, rezekimu begini. Supaya bagus jodohmu, sering pakai baju warna seperti ini. Rumahmu kasih warnanya seperti ini. Beli bunga yang seperti ini. Itu menolak kesialan dari bintang Leo. Ini ada syaitan manusia yang memang memposisikan diri punya ilmu hebat katanya tentang itu. Dan itu banyak sekali di media, di jalur-jalur resmi. Itu bertanya kepada orang-orang seperti ini, menganggap mereka tahu perkara gaib yang seperti ini. Itu sekedar bertanya, tidak diterima semua. Hati-hati sekedar nonton-nonton saja. Tapi ada yang disebutkan ada para ulama mendatanginya dan dapat pahala. Ini dia datangi dan dapat pahala. Siapa itu? Orang yang punya ilmu dan punya kekuatan. Dia datangi untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa ini pendusta. Dia mau menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Datangi. Kamu pendusta itu. Pabote kamu itu. Mana buktinya kamu bisa begini, kamu bisa begini? Ayo, juga. Kalau mau datang dengan cara seperti itu, dia punya ilmu, dia punya kekuatan. Dia misalnya aparat dia. Atau dia bersama dengan aparat atau dengan pemerintahan mendatangi yang seperti ini untuk membuktikan ini batil, pendusta, maka ini berpahala. Yang seperti ini dapat pahala, tidak gugur sholatnya, tambah bahkan dapat pahala besar dia. Sebab menegakkan perkara besar dalam agama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Termasuk amalan yang hendaknya kita waspadai yang menggugurkan amalan adalah
istihza, mengolok-ngolok, mengolok-ngolok. Kalau orang-orang kita olok-olok, misalnya main sama temannya, main sama temannya itu gendut misalnya, dan memang suka dijadikan diolok-olok, dipermainkan, disepelekan, dibuli, dan semacam itu. Itu istihza. Ada istihza haram walaupun bermain-main. Siapa yang melakukan istihza ini, olok-olok ini, walaupun bermain-main, kalimat-kalimat olok-olokan walaupun bermain-main, maka ini kafir, keluar dari agama. Itu apa? Kalau istihzanya kepada Allah. Yang kedua, kepada Rasulnya. Yang ketiga, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati istihza, kalimat-kalimat kadang mau bercanda tetapi candaannya sehubungan dengan nama dan sifatnya Allah, sehubungan dengan sifat dan hak-haknya Nabi alaihi salatu wassalam, waspada. Sehubungan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, waspada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Sampaikan kepada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian beristihza, mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian berudzur lagi. Qad kafartum, kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah imannya kalian. Berarti dia sudah, ini ayat turun terhadap apa? Orang yang punya iman. Tapi ketika melakukan perbuatan ini dihukumi kafir dan tidak diberi udzur. La ta'tadir. Sebab keimanan itu, kalau beriman itu melahirkan pembesaran, pemuliaan, pengagungan. Beriman kepada Allah, yang lahir itu membesarkan, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-namanya dan sifatnya. Tidak mungkin bisa muncul dalam pikirannya mau mengolok-olok perkara ini. Tidak bisa itu, tidak ketemu itu. Kalau orang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, itu apa? Dia besarkan Nabi, dia muliakan Nabi, dia dudukkan Nabi, ucapannya Nabi, perintahnya Nabi, petunjuknya Nabi, itu perkara besar. Dia tidak akan mungkin olok-olokkan. Sebab pembesaran terhadap petunjuk Nabi itu tidak akan bertemu dengan mengolok-olok. Mengolok-olok itu merendahkan, menyepelekan. Tidak bisa ketemu itu. Walaupun bermain-main. Beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Membesarkan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, mencintainya, memuliakannya. Itu tidak akan mungkin diolok-olokkan itu ayat-ayat. Nah, dari sini banyak sekali uraian. Solat itu syariat Allah, ayat-ayat Allah, Yang mengolok-olokkan solat, misalnya dibilang solat apa itu pekerjaannya, apa itu solat. Itu dia keluarkan kalimat-kalimat yang seperti ini, kafir. Walaupun dia main-main, kafir. Sebab solat tidak ada permainan di dalam. Berbicara tentang solat tidak boleh mempermainkan solat. Bahkan para ulama contohkan, orang yang mengolok-olokkan jilbab, busana muslimah dianggap apa itu? Pakaian syaitan atau apa? Walaupun hanya sekedar mengolok-olok, dia tidak sungguh-sungguh mengatakan pakaian syaitan, tetapi untuk sekedar menghibur, lelucon, kafir. Para ulama sebutkan juga jenggot. Sebab itu kafir dalam sebagai ayat dari ayat-ayat Allah, sebagai syiar dari syiar agama, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang pakai jenggot karena untuk mencontoh Nabi sebagai syiar agama, tapi diolok-olokkan. Apa itu? Diolok-olokkan, dia kata-katai begini apa semuanya, walaupun bermain-main. Maka yang seperti ini bisa kafir kalau dia tahu itu. Jadi ini syaratnya kafir kalau dia tahu itu ayat-ayat Allah, itu petunjuk agama, itu petunjuk Nabi, dia tahu, tapi bersamaan dengan itu dia tidak mau terima, dia tetap olok-olok, maka bisa kafir dengan itu. Jadi ini luas sekali nih perkara membatalkan amalan dari sisi ini.
Untuk selamat dari ini perlu betul-betul belajar. Pelajari itu nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kebesarannya dengan iman, dengan kesungguhan, kecintaan, pembesaran. Pelajari nama-nama Nabi, sifat-sifat Nabi, hak-haknya Nabi alaihi salatu wassalam dengan pembesaran, pemuliaan, kesungguhan. Pelajari ayat-ayat Allah, syariat Allah, agama Allah, mana perintah, mana larangan dan seterusnya. Untuk apa? Supaya kita tidak terjatuh dalam ini amalan terjatuh. Walaupun sekedar bermain-main. Ini waspadai amalan-amalan seperti ini yang bisa menggugurkan amalan kita. Termasuk di dalam perkara ini menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah, mengambil hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang, lihat, ada dua orang berteman. Satunya ahli ibadah, yang satunya lagi pelaku dosa. Yang pelaku dosa ketika syahwatnya untuk melakukan dosa tidak tertahan, sudah lakukan dosa. Kalau dilihat sama temannya yang ahli ibadah, maka ditegur supaya bertobat, tinggalkan, bertobat kamu. Tapi pelaku dosa bilang, hal ini Rabbi, ini biarkan saya dengan Tuhanku ini urusan saya dengan Allah, dosa campur-campuri kamu. Terus seperti itu, dia melakukan dosa, ditegur lagi, dijauh seperti itu, sampai akhirnya suatu hari terjatuh ke dalam dosa, ditegur seperti itu. Yang ditegur bilang ini sepertinya kamu mengawasi saya saja terus. Ini biarkan saya dengan Allah ini. Akhirnya si ahli ibadah bersumpah, kata si ahli ibadah, demi Allah, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga atau masukkan kamu ke dalam neraka. Allah tidak akan rahmati kamu, Allah tidak akan ampuni kamu. Kalimat semakna dengan, coba lihat akhirnya apa? Dalam hadis itu orang ini diwafatkan dua-duanya. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, siapa yang berani bersumpah atas nama saya bahwa saya tidak akan ampuni si A, sungguh saya telah ampuni dia, dan adapun kamu saya gugurkan amalan kamu. Digugurkan amalannya karena ucapannya. Kenapa? Bersumpah atas nama Allah. Tidak boleh sembarang sumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk apa? Masalah apa? Mendapat ampunan, mendapat rahmat. Ini hati-hati, ini kalimat-kalimat bahaya. Allah tidak ampuni kamu. Dari mana kamu tahu? Beraninya ampunan hanya di tangan Allah, terus kamu bilang. Hati-hati yang seperti itu. Kadang keluar karena apa? Karena semangat melihat kemungkaran. Ucapan-ucapan kadang orang anggap sepele, tetapi gugur amalan. Bahkan gugur amalan dengan. Termasuk amalan-amalan yang para ulama sebutkan sebagai amalan yang menggugurkan amalan adalah memberi loyalitas, pembelaan, dukungan terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Siapapun di antara kalian yang memberikan loyalitas terhadap mereka, maka sungguh mereka termasuk mereka, dan Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang zalim. Termasuk amalan yang disebutkan sebagai amalan yang menggugurkan amalan, meninggalkan solat secara sengaja, tidak solat, itu gugur amalan. Ada orang sangat baik, bagus sedekahnya, bagus, tapi dia tidak solat, gugur amalan.
Sebab solat adalah pertanda amalan, pertanda iman, pertanda Islam. Dan di antara solat 5 waktu ini perlu betul diwanti-wanti solat asar. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dengarkan hadis ini. Dari Abi Mulay Amir bin Usamah Al-Hudali, beliau berkata, kunna ma'a Buraidah fi ghazwati yaumi ghaib. Kami dulu pernah bersama Buraidah sahabat Nabi dalam perang hari ghaib. Faqal, maka beliau sahabat Buraidah mengatakan, bakiru bi salatil asr. Ayo bersegera salat asar. Sahabat Buraidah mendorong umat supaya menjaga salat asar. Kenapa kata beliau? Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan salat asar maka amalannya telah gugur. Amalannya telah gugur. Baik, termasuk amalan yang sangat jelas menggugurkan amalan adalah amalan-amalan bid'ah. Menentang Nabi alaihi salatu wassalam secara terang-terangan. Ini diungkap dalam banyak hadis yang mungkin kita akan urai lebih dalam, lebih jauh sehubungan dengan pembahasan maghrib isya insyaallah taala. Baik. Dan ada lagi beberapa amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Hanya amalan-amalan itu disebutkan sebagai penggugur dosa, tetapi tidak sebagai penggugur amalan, tapi bukan menggugurkan seluruhnya. Ada beberapa amalan, perbuatan-perbuatan yang dihukum seperti itu. Dan saya tutup waktu membatasi kita. Saya juga tidak bisa terlalu lama. Kondisinya tidak bisa terlalu lama. Saya tutup dengan satu hadis yang perlu kita cermati. Hadis ini datang dari sahabat Thauban. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Disahihkan oleh Al-Mundhiri, Al-Busiri dan Al-Albani rahimahumullahu taala. Dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la u'allimanna aqwaman atau la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amthali jibali tihama bidan fayaj'alaha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Kata Nabi, saya betul-betul tahu kaum-kaum dari umatku ini akan datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan sebesar gunung-gunung Tihama yang memutih. Besarnya itu amalan, banyaknya amalan. Tapi mereka datang dengan amalan banyak ini dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya haba'an manthura, menjadi debu yang berterbangan. Coba lihat, beramal tapi kemudian beramal dan amalannya sampai dibawa ke akhirat dengan sangat banyak, tetapi Allah jadikan apa? Sebagai amalannya lenyap, gugur seperti debu berterbangan. Qala Thauban, maka Thauban berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihum lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Sahabat Thauban mengatakan, wahai Rasulullah, sifatkan, beritahu kami, perjelas mereka-mereka ini kepada kami, agar supaya kami tidak termasuk mereka dalam keadaan kami tidak tahu. Ini semangat sahabat untuk mengetahui apa? Mengetahui perkara yang bisa mencelakakan. Bahaya kalau orang tidak tahu.
Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum min jildatikum ya'khuduna al-laila kama ta'khudun walakinnahum aqwam idza khalau bi maharimillah intahakuha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah sungguh mereka itu saudara-saudara kalian, dari kulit-kulit kalian. Mereka juga mengambil dari malam sebagaimana kalian mengambil solat malam. Coba lihat, solat malam. Tetapi mereka adalah kaum yang ketika bersendiri dengan hal-hal yang Allah haramkan, maka mereka jerumuskan dirinya ke dalamnya. Ini kaum yang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hanya apa? Hanya ada saat bersama orang-orang. Tapi saat dia bersendiri seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Terjatuh ke dalam maharimillah. Terjatuh ke dalam zina, minum minuman keras, obat-obatan ketika dia bersendiri. Ini hati-hati, ini perkara yang menggugurkan amanah. Sebab amalan itu, sifat amalan mengantar hamba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, cinta kepadanya dalam apa? Dalam keadaan bersama ataupun bersendirian. Jadi di sini kita dapat ilmu penting. Ilmu kita, amalan kita hendaknya mengarah ke sini. Mengarah kemana Pak? Mengarah kepada semakin terbentuknya sifat apa? Sifat untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat salat berjamaah ataupun salat sendiri. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat memegang harta, memegang amanah ketika bersama di kedua orang ataupun tidak diketahui oleh yang lain. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa rahmat Allah teramat luas. Allah Maha memberi ampunan siapapun yang terjatuh dan betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala terus membuka pintu-pintu taubat. Di waktu malam Allah buka untuk orang-orang yang di waktu siang berdosa, dan di waktu siang Allah buka pintu taubat untuk orang-orang yang berdosa di waktu malam. Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Karena itu jamaah, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat, beristighfar, terus bertobat, beristighfar, terus bertobat dan beristighfar. Selanjutnya susul tobat dan istighfar dengan amalan-amalan soleh, dengan amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kalau tadi itu apa? Ilmu beberapa amalan yang menghilangkan kebaikan. Maka sekarang yakini innal hasanat yudhibna sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan itu menggugurkan juga dosa. Kita terjatuh ke dalam dosa, maka susul dia dengan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, susul kejelekan itu dengan hasanah. Dan diantara hasanah yang sangat hebat adalah sedekah. Di antara hasanah yang sangat hebat adalah sedekah. Bersedekah dengan ikhlas, bukan karena mannan wala adha, bukan karena riya, bukan karena ini, bukan. Betul-betul sedekah karena Allah, mengharapkan kebaikan semata dari Allah, kebaikan. Sedekah. Sedekah itu menggugurkan amalan jahat dengan sehebat-hebatnya. Itu sedekah, memperbaiki betul keadaan. Dan sebaik-baik sedekah kepada kerabat terdekat. Itulah silaturahim. Semoga bermanfaat.
semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Saya ingin bertanya, tapi di luar tema. Imam bagi perempuan yang sholat di lantai dasar masjid, yang tidak bisa saja kalau memang dikhususkan untuk wanita. Terus karena full nggak apa-apa kalau memang diniatkan untuk itu. Iya. Apalagi dia satu lantai bisa saja. Iya. Selama suara terdengar dan dia bangunannya sambung dengan bangunan masjidnya. Bagaimana hukumnya mempercayai psikolog? Karena terkadang psikolog menilai apa ini? Mempercayai mimik wajah seseorang. Lihat kalau psikolog itu ilmu dari ilmu-ilmu, cabang dari cabang-cabang ilmu kedokteran, iya, yang memang dipelajari, iya, dia pelajari kondisi kejiwaan seseorang, karakter seseorang, bentuk seseorang. Dan di situ lahir ilmu bahwa yang seperti ini kondisinya biasanya seperti ini, maka yang seperti itu tidak mengapa. Iya. Kalau memang didasari oleh ilmu. Hanya tidak semua juga yang di atas namakan kedokteran itu benar semuanya. Iya. Sebab kedokteran kita ini, kedokteran yang ada sekarang itu, kedokteran berkembang banyak dari barat. Sementara cara barat dalam memasukkan ilmu kedokteran itu tidak peduli. Ilmu sihir, ilmu perdukungan, ilmu apapun, yang penting dianggap bisa masuk akal, bisa dibuktikan dan seterusnya. Iya. Atau sudah ada pendukungnya. Iya, sudah bisa dilegalkan dan semacam itu, semuanya bisa dimasukkan. Jadi tetap dalam pengobatan, dalam kedokteran, jadi ilmu itu terakui kalau satu, terbukti nyata memang melalui penelitian, telah terbukti. Yang kedua, syar'i, sesuai dengan syariat. Yang ketiga, keyakinan terhadap ilmu ini hanya sebagai sebab, bukan dia menyembuhkan. Sehingga walaupun kita datang ke dokter dengan ilmu syar'i dan ini yang nyata ini, tetap hati hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepadanya. Baik, ini sedikit tentang ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.